Assalamualaikum sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah. Saat ada orang yang meninggal, biasanya ada acara selamatan atau tahlilan untuk orang meninggal. Acara yang mengundang tetangga ini diisi dengan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah. Kemudian secara khusus pahala bacaannya dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Acara semacam ini biasanya digelar pada hari-hari tertentu, seperti 7 hari berturut-turut, saat 40 hari, 100 hari, hingga memperingati haulnya. Terkait perkara ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sampai sekarang perbedaan ini kerap kali menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal seharusnya perbedaan ini tak perlu diperdebatkan lagi. Keduanya memiliki landasannya masing-masing. Toleransi atau menghargai perbedaan pendapat adalah cara bijak untuk menyikapinya. Yang subscribe semoga terhindar dari siksa kubur. Pendapat pertama mengutip NU Online, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan bahwa, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh, dan pahalanya sampai kepada sang mayit. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, atau sebagainya, berupa semua jenis amal baik. Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Adapun soal menghususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah seperti pada malam Jumat, hari ke-40 orang meninggal, dan sebagainya, pendapat ini membolehkan. Pendapat ini berpegangan pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadits ini menunjukkan kebolehan menghususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal saleh dan melanggengkannya. Pendapat ini juga membolehkan bersedekah untuk orang yang meninggal dan diyakini bahwa pahalanya sampai kepada mereka. Pendapat ini berpedoman pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba, apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Rasul bersabda, ya. Dengan berdasar pada dalil-dalil sebelumnya, ulama NU menyepakati bahwa tahlilan atau selamatan untuk orang meninggal boleh-boleh saja dilakukan dalam Islam. Sahabatku Ibrahim Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri terkait hukum selamatan yang ditujukan kepada orang meninggal. Menurut Muhammadiyah, mengadakan selamatan disertai dengan doa yang dipaketkan itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Mengutip situs resminya, selamatan 3 hari dan seterusnya merupakan sisa-sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme, dan peninggalan budaya Hindu yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat. Menurut Muhammadiyah, karena selamatan untuk orang meninggal ada hubungan dengan ibadah, maka kembali lagi kepada tuntunan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ulama Yahudi yang masuk Islam, bernama Abdullah bin Salam, yang ingin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya. Ia ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita harus masuk kepada ajaran Islam secara menyeluruh, kafah tidak. Boleh sebahagian-sebahagiannya. Muhammadiyah mencontohkan saat zaman Nabi Muhammad, pada waktu Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam medan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk menyiapkan makanan bagi keluarga Ja'far, bukan datang ke rumah keluarga Ja'far untuk makan dan minum. Wallahu alam.